Untuk itu, secara pribadi dan secara Menteri Hukum dan sebagai Menteri Hukum dan HAM for the last day, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, atas kerja keras saudara-saudara, atas kerjasama yang saudara berikan, atas kolaborasi. Karena tidak mungkin menorehkan prestasi tanpa kolaborasi, tanpa dukungan dari saudara-saudara. 10 tahun kurang 2 bulan saya bersama-sama saudara sebagai pimpinan. Waktu yang panjang. Untuk itu saya menyampaikan kepada saudara, kemarin maghrib, sesuai sholat maghrib, saya bertemu Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Beliau memanggil saya dan saya sampaikan, baru beliau pulang dari IKN, saya sampaikan kepada beliau, Bapak Presiden, terima kasih atas kepercayaan, kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membantu Bapak sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tentu tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan yang Maha Kuasa. Dalam pekerjaan saya, dalam keseharian saya sebagai pimpinan saudara, maupun di dalam pergaulan, mungkin ada dari antara saudara yang kecewa. Sebagai pimpinan tentu harus mengambil tindakan-tindakan, baik pemecatan, baik rotasi mutasi, baik teguran, maupun barangkali hal-hal lain yang mengenyapkan saudara. Sebagai human being, sebagai insan pribadi, from the bottom of my heart, I would like sincerely to ask you for forgiveness. Karena tidak mungkin tidak pernah saya mengecewakan saudara. Apalagi dalam rotasi terakhir ini. Pastilah ada yang bersungut-sungut. Tetapi saudara-saudara, rotasi mutasi adalah hal yang lumrah. Tetapi saya berpesan kepada saudara-saudara semua agar terus memberikan yang terbaik dari saudara. You have to do your best untuk kementerian ini. Siapapun pimpinan saudara nantinya. Saya tahu pimpinan yang akan datang, yang 9.30 akan dilantik, sahabat saya di Balek. Orang yang rendah hati, orang yang selama ini bekerja sama dengan saya dalam prolegnas, dalam membahas beberapa undang-undang. Dan saya meminta kepada saudara, dukung beliau, berikan yang terbaik. Karena kita melihat institusi ini, bukan melihat personal. We want to have an institution, this big institution become the best institution in Indonesia. And it all depends on you. Itu semua tergantung kepada saudara-saudara. Saya berharap, saya menitipkan banyak hal yang telah kita capai bersama. 10 tahun kita terus menerus selama kepemimpinan saya WTP. Banyak capaian yang kita capai. Jelek-jelek begini Kementerian Hukum dan HAM adalah pengelola keuangan terbaik dalam 2 tahun berturut-turut setelah Kementerian Keuangan. Tentu kita tidak dapat melawan Kementerian Keuangan dalam pagu besar. Teruskan itu, jaga itu. Terima kasih kepada Bapak Nyoman yang terus memberikan pembimbingan kepada kita di dalam pendampingan kepada pengelolaan keuangan negara dan jajaran BPK, juga kepada Kementerian Keuangan yang terus mendampingi kita, mendengar keluhan kita, mendengar permintaan kita untuk tambahan anggaran. Sendiri atau pimpinan PDIP ada pesan-pesan untuk Pak sekarang, bagaimana tanggapan beliau soal? Saya kan menyampaikan beberapa waktu lalu dengan Ibu. Saya sampaikan, Bu, beredar isu begini, ya udah, nggak apa-apa. Kan lazim lah, sesuatu yang lazim. Beliau itu kan pernah presiden, pernah tahu bagaimana hak
prerogatif seorang presiden dalam siapa yang membantunya. Nggak usah dispekulasi lah. Ya. Kita lihat aja perkembangannya. Karena ini kan tinggal sedikit lagi saja. Seperti saya sampaikan tadi, saya sudah bertemu dengan Bapak Presiden. Dia menyampaikan bahwa hari ini jam 9.30 dilantik Menteri Hukum yang baru, Menteri Hukum dan HAM, Pak Supratman, Ketua Balik, mantan Ketua Balik. Dan saya sampaikan terima kasih kepada Bapak Presiden telah memberikan kepercayaan kepada saya jadi pembantu selama 10 tahun kurang 2 bulan. Saya juga yang menyampaikan terima kasih saya kepada Ibu Megawati Soekarno Putri. Sorry. Karena sebagai Ketua Umum DPP PD Perjuangan, beliau menugaskan saya untuk kepada Pak Menteri kepada Bapak Presiden merekomendasikan saya ulangi, merekomendasikan saya menjadi Menteri Hukum dan HAM sejak tahun 2014, dan Pak Presiden menerima. Itu saya mengucapkan terima kasih kepercayaan yang diberikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri kepada saya, dan tentunya juga kepada Presiden Joko Widodo yang telah memberikan kepercayaan kepada saya. Pak Presiden menyampaikan alasan dibalik reshuffle ini, Pak, hanya tinggal 2 bulan lagi soalnya. Nggak ada. Saya juga nggak mau. Ini kan jabatan amanah, dan soal reshuffle mengganti apa itu sepenuhnya kewenangan, hak prerogatif itu hak prerogatif Presiden. Jadi makanya seperti yang 2 hari lalu saya katakan, karena memang kita sudah menangkap sensi itu dan saya sudah tahu. Saya katakan saya lebih dari siap. Bahkan saya sudah menyampaikan ke ajudan, ke beberapa staf yang saya percaya, be ready, siap-siap. Barang-barang saya sudah sedikit kemas-kemas, ya kan, biasa. Kalau dulu periode pertama, satu pun barang saya enggak saya pindahkan. Kalau ini kan siap-siap. 10 years, almost 10 years. Seharusnya saya pertengahan September saya sudah harus mengundurkan diri. Saya sudah akan mengajukan pengunduran diri. Karena saya harus menyiapkan diri untuk segala surat-surat, dokumen yang diperlukan untuk menjadi anggota DPR. Jadi target saya sekitar tanggal 20-an. Jadi 1 bulan sejak sekarang itu sudah mengajukan surat pengunduran diri. So, sudah sangat siap lahir batin. Dan apalagi yang meneruskan, saya tahu orangnya bisa meneruskan pending matters, hal-hal lain, dan menjadi pemimpin yang baik di kementerian. Buat saya institusi ini, karena saya sudah berada di sini 10 tahun, tentu sebagai pemimpin kita sudah ada hati, ada apa namanya ya, soulnya sudah ada di sini, sudah ada attachment dalam diri kita. Maka kita juga berkepentingan supaya kementerian ini tetap utuh. Saya katakan tadi kepada jajaran, dukung sepenuhnya Pak Menteri yang baru dengan sepenuh hati supaya institusi ini menjadi institusi yang baik.